Shalom semuanya. Ada sukacita? Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada sukacita. Kerinduan Tuhan kepada kita supaya Dia melawat kita, Dia mencintai kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan katakan kepada kita setiap pribadi, aku mengasihimu. Saudara, kalau Dia mencintai kita, maka segala sesuatu yang kita jalani tentu akan menjadi indah, menjadi ringan, ya. Sebab Alkitab berkata bahwa kuk yang kupasang itu ringan dan enak, ya. Dan saya percaya karena cintanya kepada kita pagi ini, Dia mau melawat kita. Amin. Saya sudah janji saya akan membahas tuntas Yohanes pasal 5 ayat 1. Coba kita baca perikop ini. Kalau tidak keberatan, saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca dengan suara yang lantang, ya, yang keras. Doa saya pagi ini setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sampai di sini saja. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Kisah ini diceritakan oleh Rasul Yohanes adalah sebuah kisah yang menarik sekali. Dikatakan di sana bahwa ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Nah, ketika Yesus melihat orang ini sakit dan telah lama berbaring di situ, Yesus mendatangi orang lumpuh itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ini kisah yang ajaib. Yohanes mencatat mengenai suatu peristiwa di mana Yesus datang ke kota Yerusalem. Yesus jarang datang ke kota Yerusalem sebab dia punya pelayanan ada di desa-desa di sekitar Galilea, Yeriko, Samaria, dan kota-kota atau desa-desa di sekitarnya. Nah, pada hari itu dicatat di sini bahwa Yesus datang ke Yerusalem. Tentu ada sebuah peristiwa yang sangat penting dengan perayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yohanes menulis kisah ini artinya sesuatu yang sangat penting, yang punya nilai yang sangat luar biasa, dan hari ini kita mau membahas itu, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 perayaan penting yang dirayakan oleh setiap orang Israel setiap tahun, dan itu harus dihadiri dan dirayakan oleh semua orang Israel. Itu tidak hanya dilakukan pada zaman Yesus ada, tapi sampai hari ini 3 perayaan ini menjadi perayaan yang sangat penting sekali, dan itu dirayakan setiap tahunnya. Perayaan yang pertama adalah perayaan Paskah, suatu perayaan untuk memperingati peristiwa di mana orang-orang Israel dibebaskan dari kematian anak-anak sulung yang terjadi di Mesir, di mana setiap rumah atau setiap pintu rumah orang Israel yang ada di Mesir diolesi darah, ya, sebagai tanda penyelamatan. Jadi di mana setiap pintu rumah Israel diberi tanda darah, sehingga ketika malaikat maut melewati rumah tersebut tidak terjadi kematian. Jadi ini perayaan yang dirayakan setiap tahun oleh orang Yahudi, ya. Perayaan yang kedua adalah perayaan Hari Raya Sukkot. Sukkot itu perayaan tentang tabernakel. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, di situ mereka membuat gubuk-gubuk atau tenda-tenda kecil, tenda-tenda sederhana yang terbuat dari daun-daun palem. Lalu mereka tinggal di gubuk-gubuk itu untuk memperingati bagaimana perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian di Israel sana. Dan itu dirayakan setiap tahun. Ketika hari Sukkot ini tiba, mereka membuat tenda-tenda dari daun-daun palem, mereka nginap di situ untuk memperingati peristiwa yang sangat besar dan ajaib itu, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya itu. Ya, ada tabut perjanjian yang dipikul oleh para Lewi, dan Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan bangsa itu. Itu diperingati setiap tahun. Dan perayaan yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah perayaan Pentakosta, Hari Raya Penuaian. Nah, di hari raya ini mereka membawa hasil panen buah bungaran dan dipersembahkan kepada para imam di Bait Allah, ya. Hari raya ini wajib dihadiri oleh semua orang Yahudi. Nah, Alkitab mencatat di sini dalam kisah ini, Yesus menghadiri salah satu perayaan ini. Entah perayaan yang mana. Tapi penafsir Alkitab mengatakan bahwa perayaan yang dihadiri adalah perayaan Hari Raya Tabernakel, ya. Nah, hari itu Bait Allah sangat ramai, ya.
semua atau seluruh orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Ada sebuah perayaan yang sangat meriah pada waktu itu. Semua orang bersuka cita. Semua orang membawa persembahan korban syukur mereka kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih mereka kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan. Saudara, namun ada sesuatu yang menarik. Tidak jauh dari bait Allah, yaitu di belakang bait Allah ada serambi-serambi. Dikatakan di situ ada 5 serambi yang biasanya disebut serambi Salomo, ya. Karena memang Salomo yang bangun bait Allah itu dan dia membuat tempat-tempat untuk dia dan istrinya. Nah, tempat itu di samping serambi Salomo itu ada sebuah kolam namanya kolam Bethesda. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Pemandangan ini menjadi bertolak belakang. Di bait Allah ada perayaan, ada sukacita, ada gegap gempita. Sementara di kolam Bethesda berkumpul banyak sekali orang-orang sakit, tuli, timpang, buta, dan lumpuh. Ya. Nah, dalam perayaan tabernakel ini mereka membuat daun-daun palem, ya, dan mereka tinggal di situ. Jadi di bait Allah, di sekitar area bait Allah itu termasuk di kolam Bethesda itu dibuatlah kemah-kemah kecil dan semua orang Israel memperingati peristiwa tabernakel itu. Ya. Di bait Allah ada kemeriahan, ada puji-pujian, ada sorak-sorai. Tapi di balik itu ada suasana duka cita, ada tangisan dan air mata. Nah, mereka menantikan 7 tamu agung yang diharapkan hadir dalam pesta itu. Tamu yang pertama yang diharapkan oleh bangsa ini adalah sosok Abraham. Yang kedua adalah Ishak, yang ketiga Yakub, yang keempat Musa, yang kelima Harun, yang keenam Yusuf sang penyelamat itu, dan yang ketujuh adalah Daud. Ya, ini penting. Mereka berharap kunjungan orang-orang istimewa ini. Kenapa? Kita tahu kenapa Abraham harus ditunggu. Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Orang Israel mengharapkan memiliki iman seperti Abraham. Jadi dalam acara itu mereka buat tenda-tenda itu, mereka berdoa. Mereka berharap supaya ada kunjungan dari orang-orang hebat ini. Walaupun mereka sudah mati begitu ya. Mereka mengharapkan kedatangan Ishak. Ishak adalah seorang yang sangat kaya raya. Mereka mengharapkan kekayaan duniawi. Siapa tahu Ishak hadir dalam kemah mereka. Lalu Ishak memberikan mereka berkat-berkat yang luar biasa. Ini yang dinantikan Bapak Ibu. Ada lagi Yakub. Yakub itu sesepuhnya Israel, bapak orang Israel. Mereka ingin menjadi bapa bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Mereka tahu bahwa dari bangsa inilah seluruh bangsa di muka bumi itu diberkati. Rindu menjadi bapa yang mengayomi, yang merangkul, yang memberkati. Nah, ini kan kerinduan yang bagus sekali ya. Mereka juga mengharapkan Musa, seorang yang menerima hukum yang dari Tuhan, firman yang dari Tuhan. Mereka mengharapkan firman itu datang langsung di dalam kemah mereka kalau dikunjungi oleh orang hebat yang bernama Musa. Mereka juga mengharapkan kehadiran Harun, seorang imam yang bisa mendamaikan mereka dengan Allah. Mereka juga mengharapkan seorang Yusuf sebagai bapa penyelamat, ya, yang bisa menjadi berkat bagi sanak keluarganya.
yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Mereka mengharapkan kunjungan orang ini. Mereka juga mengharapkan sosok yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati, yang bernama Daud. Seorang raja yang hebat, yang terbesar, yang tersohor ya. Maaf saya batuk ya. Kalau dikunjungi oleh Raja Daud, mereka akan mengalami sebuah loncatan yang luar biasa. Nama mereka jadi tersohor, ternama ya. Nah, harapan mereka ini supaya tamu-tamu agung ini menjumpai atau mengunjungi mereka. Dan itu dilakukan setiap tahun, Bapak Ibu. Ya. Namun sangat disayangkan ada sebuah tamu yang sangat jauh lebih penting dari Abraham, Ishak, Yakub, ya, dari Harun, dari Musa, dari Yusuf, dari Daud. Mereka lupa bahwa ada seorang sosok yang luar biasa, tamu agung, jauh lebih besar daripada orang-orang yang dinanti-nantikan ini. Dan tamu agung itu tidak dihormati, tidak dihargai. Mereka tidak menganggapnya. Sehingga ketika dia ada di dalam bait Allah tidak disambut dengan baik. Dia keluar dari bait Allah dan dia datang ke kolam Bethesda itu. Tamu agung yang saya maksudkan adalah Yesus Kristus Tuhan, yang harusnya menjadi pusat pengagungan mereka. Mereka belum siap atau tidak siap mengalami kunjungan dari Tuhan mereka. Justru mereka hanya menyibukkan diri dengan tradisi-tradisi agamawi mereka. Ketika Yesus datang melawat mereka, namun justru mereka tidak mengenalinya, bahkan menolaknya. Apa yang Yesus buat hari itu? Alkitab berkata bahwa dia datang ke perayaan itu, tapi mereka menyibukkan diri dengan perayaan agamawi tadi. Yesus keluar dari bait Allah. Justru Yesus menghampiri orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang tuli, orang-orang timpang. Ini menarik, Bapak Ibu. Yesus justru tertarik dengan kolam Bethesda daripada keramaian perayaan ibadah yang ada di sinagog mereka. Di bait Allah ada perayaan, ada korban yang dibawa. Masih ada para imam dengan jubah kebesaran mereka. Ada Lewi, para penyanyi yang mempersembahkan lagu puji-pujian yang indah. Masih ada kaki dian yang menyala. Ya. Semua begitu indahnya. Tapi herannya Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak ada di bait Allah. Justru Tuhan ada di luar bait Allah. Dan dia ada di kolam Bethesda itu. Dia bersama-sama dengan orang susah, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang timpang, orang-orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Tuhan ada bersama mereka. Mereka kehilangan hal yang sangat penting di bait Allah, yaitu lawatan Tuhan. Mereka lupa akan sesuatu yang sangat luar biasa yang disebut kehadiran Tuhan. Harusnya Tuhan menjadi pusat sesembahan itu, dihormati, dihargai. Lebih dari 7 tamu agung tadi. Bait Allah hanya menjadi bangunan bersejarah. Bait Allah hanya menjadi bangunan agamawi. Bait Allah menjadi bangunan tradisi. Nah, ini yang menarik. Saya mau ajak kita melihat sesuatu yang luar biasa di sini. Justru Tuhan bergerak di luar. Dia bergerak di kolam itu.
Alkitab mencatat begini, sewaktu-waktu dia mengirim malaikatnya turun ke kolam itu, dan malaikat bawa mujizat ke kolam itu. Mujizat tidak ada di bait Allah yang penuh keramaian dan hura-hura tadi, yang penuh dengan agamawi tadi. Justru mujizat terjadi di luar bait Allah. Dan ini seharusnya sesuatu yang sangat menyedihkan bagi gereja. Saudara perhatikan hari ini ya, kebaktian masih berlangsung, korban persembahan agamawi masih berlangsung ya. Para imam masih memakai jubah agamawinya, berkhotbah dengan kepiawaiannya. Musik gereja dan lagu-lagu pujian dari biduanita disetting begitu memukau, diiringi dengan lampu-lampu sorot yang menyilau jemaat Tuhan. Wah. Jemaat masih bertepuk tangan. Mungkin mereka masih berteriak hosana bagi dia yang datang dalam namanya. Tapi Tuhan justru berada di luar gereja. Miris. Ini sesuatu yang ironi. Dan itu yang terjadi hari ini. Gereja menjadi panggung dan bukan menjadi mesbah penyembahan. Kita tahu kalau panggung itu sesuatu yang indah, gegap gempita, sebuah promosi ada di sana. Di panggung itu ada sanjungan ya. Di panggung itu orang-orang ternama, orang-orang terkenal, orang-orang hebat dan tersohor yang dimunculkan. Sementara di mesbah itu ada korban, ada penyerahan diri, ada penyangkalan diri, ada penyembahan, dan dengar itu sakit. Ya, ini menarik sekali. Yesus keluar dan tidak tertarik dengan semua bentuk perayaan agamawi yang ada di gereja Tuhan hari ini. Gereja Tuhan menjadi sarang penyamun. Dan ini yang terjadi, saya lihat. Saya dulu masih di Jakarta. Saya lihat hamba-hamba Tuhan masih murni, masih konsisten, masih baik. Motivasi masih benar-benar hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Tapi beberapa tahun yang lalu saya datang ke Jakarta, gereja itu jadi diskotik. Kalau dia punya uang, dia bisa bayar pendeta, lalu dia bisa berkhotbah di gereja. Dia datangkan pemusik-pemusik yang handal. Ketika saya pelayanan di Batam, pembicaranya seorang pendeta besar yang cukup terkenal. Song leadernya seorang artis yang baru menceraikan istrinya. Dan itu dipajang di semua jalan kota yang ada di Batam. Orang tidak tertarik lagi dengan kekudusan, kemurnian. Orang hanya tertarik kalau dia ternama, tersohor, dia bisa menarik banyak massa, dibayar mahal. Ya, itu yang terjadi. Lampu-lampu gereja itu sama kayak lampu-lampu diskotik. Waktu kami survei, waktu masih di kampus itu, gereja seminggu bisa ibadah 7 kali. Pemain drum itu kan capek. Mereka minum pil ekstasi supaya bisa kuat, bisa tahan lama bermain musik. Itu yang terjadi. Gereja jadi sarang penyamun. Di bait Allah bukan lagi Tuhan yang bekerja, tapi justru yang ada ambisi, yang ada tradisi, yang ada adalah hura-hura, yang ada adalah panggung, yang ada tidak ada belas kasihan. Bait Allah bukan lagi menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tapi menjadi sarang penyamun. Dan ini mengerikan, Bapak. Kemarin saya datang ke Semarang, pembicara hebat yang sedang dipakai Tuhan, Ibu Debbie Basir, saya pernah share di grup. Dia cerita
Justru hadirnya corona ini memurnikan gereja Tuhan. Banyak gereja yang tutup, bangkrut. Teman saya namanya Pak Hari Sempulur. Temannya itu jual sound system karena tidak sanggup bayar lagi. Jual gedungnya, tidak sanggup bayar lagi. Jemaat lebih tertarik ibadah online. Di online kan belum tentu kasih persembahan. Betul? Khotbahnya juga bagus. Mereka bisa tertarik cari channel-channel yang menarik. Mereka bisa menyembah Tuhan di kamar. Mereka tidak tertarik dengan kegiatan gereja. Bersyukur di sini tidak seperti itu. Amin ya. Kita masih tetap jaga kemurnian kita, belas kasihan kita. Hidup kita benar-benar menjadi mezbah yang harus siap dipersembahkan bagi Tuhan. Saya berdoa biar gereja ini masih ada kemurnian di dalam. Saya berdoa biar gereja ini masih ada belas kasihan. Masih ada hati-hati yang menyembah. Masih ada keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa masih ada orang-orang yang tulus melayani, memberi dengan tulus. Saya berdoa masih ada orang-orang yang punya kemurahan hati, yang rindu lawatan Tuhan, yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Saya berdoa Tuhan jangan seperti tempat lain. Ada hura-hura. Ada semua begitu indah dan menawan. Tapi Tuhan ada di luar gereja. Saya katakan Tuhan jangan pergi dari tempat ini. Tempat ini menjadi pintu gerbang kemuliaan Tuhan atas kota ini. Sudah lihat banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di gereja ini. Nanti tanggal 5 dan 6. Lalu tanggal 10 kita mau adakan ulang tahun gereja. Tadi malam ada seorang pendeta tiba-tiba hubungi saya rindu melayani di tempat Bapak. Saya minta waktunya, lalu kita deal tanggal minggu ketiga bulan April. Saya tidak kenal mereka, tapi mereka lihat ada api di gerejamu. Jaga kemurnian pelayananmu. Wah, itu sangat menyentuh sekali. Ya. Tuhan jangan pergi dari gerejamu. Karena di sini ada orang-orang yang menanti-nantikan engkau. Aku deklarasikan terjadi di tempat ini lawatanmu. Sekali lagi aku deklarasikan terjadi. Gereja ini harus jadi pusat pergerakan rohani di kota kami. Jemaat harus jadi jemaat yang radikal, jemaat yang kudus, jemaat yang antusias, jemaat yang semangat. Seperti Om Heri berkata, apimu harus terus menyala di sini, di gereja ini. Dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak semua api asing dalam bentuk apapun. Saudara, ini menarik di tengah perayaan yang hebat luar biasa. Tuhan tidak tertarik, Bapak Ibu. Dia keluar dari perayaan itu dan dia datang kepada orang-orang yang menderita. Itulah Tuhan kita. Dia suka bergaul dengan orang yang sedih, yang susah, yang menangis. Dia berkata begini, air matamu kutampung dalam kirtan. Wah, dahsyat sekali. Jadi kalau Anda sedang bergumul untuk anakmu atau keluargamu, untuk apapun itu, untuk penyakit yang mungkin belum sembuh, Anda menangis seolah-olah belum ada jawaban. Tuhan sepertinya berdiam diri. Tuhan ingin menampung air matamu di kirbatnya. Dia mau menangis bersama-sama dengan engkau. Dia bahkan mau tertawa bersama-sama dengan engkau.
Arti Bethesda itu adalah rumah belas kasihan. Saya berdoa setiap hati punya belas kasihan. Amin. Karena Anda punya belas kasihan, Tuhan suka bergaul dengan orang yang suka punya belas kasihan. Dulu kita memulai memberi makan kepada orang-orang di jalanan. Hari ini Menara Doa Kota YRM memberi makan banyak ribuan orang di jalanan. Kalau ada yang ulang tahun kemarinnya, saya ingat Dek Yahya ulang tahun juga mempersembahkan makanan ya di jalan-jalan kita bagikan. Itu bagus sekali, Bapak. Itu nilainya besar sekali. Satu waktu di penghakiman, Tuhan berkata, waktu aku kelaparan, kamu tidak memberi aku makan. Lalu orang-orang kudus itu berkata, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Lalu Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan untuk mereka yang hina, yang papa, yang susah, kamu melakukannya untuk aku. Wow, dahsyat sekali. Kapan kami melihat engkau sakit dan kami melawat engkau? Kapan kami melihat engkau di penjara dan kami datang melawat engkau? Yesus berkata, apapun yang kamu lakukan untuk seorang yang hina, papa, kamu melakukannya untuk aku. Saya deklarasikan hari ini di tempat ini jadi lumbung Bethesda. Dan lumbung ini harus menjadi berkat dan memberkati kota ini. Saya berdoa Tuhan menjumpai setiap hati. Dia menaruh belas kasihannya di hatimu. Karena ini penting Bapak Ibu. Kalau saudara mau mengalami lawatan Tuhan, tidak ada cara lain. Punya belas kasihan. Tuhan dekat dengan orang yang bermurah hati. Dia berkata, belajarlah padaku karena aku murah hati dan lemah lembut. Dan jiwamu memperoleh sentosa. Wow, dahsyat sekali. Yesus datang ke kolam itu. Dia menjumpai orang-orang yang menderita. Dijumpainya seorang yang sudah 38 tahun lama lumpuh. Orang ini tidak mengalami mujizat karena dia harus berjuang sendiri, menantikan goncangan air itu sewaktu-waktu. Sampai kapanpun dia tidak mungkin disembuhkan karena dia lumpuh. Ketika malaikat menggoncang air kolam itu sekonyong-konyong, orang lain sudah mendahuluinya melompat ke kolam itu. Dan mereka disembuhkan seketika apapun penyakitnya. Nah, di sini terjadi persaingan yang luar biasa, apalagi orang lumpuh. Dia selalu terlambat. Sampai dia menanti 38 tahun lamanya. Wah, ini cukup lama, sangat menderita, Bapak Ibu. Kadang-kala di gereja sering ada persaingan semacam ini. Siapa yang paling layak memperoleh sesuatu yang supranatural dari Tuhan? Siapa yang paling cepat menangkap kegerakan yang dari Tuhan? Siapa yang paling pantas menerima sesuatu dari Tuhan? Itu tidak salah kalau kecemburuan rohani seperti karena orang berlomba-lomba. Tetapi ketika orang menangkapnya dan mulai membanggakan diri itu menjadi salah. Karena terus terang banyak orang terlalu sibuk dengan keinginan duniawinya. Sehingga tidak mendengar hal-hal yang dahsyat yang harusnya Tuhan kerjakan di akhir zaman ini. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Tiba-tiba Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Ini sebenarnya pertanyaan yang sedang dinantikan oleh setiap kita. Amin.
Maukah engkau sembuh? Maukah engkau berjalan? Maukah engkau ditolong? Maukah doamu dijawab oleh Tuhan? Orang lumpuh itu dia berkata, aku mau Tuhan. Jawaban pertama menarik. Tapi kelanjutannya ini yang kurang menarik. Tetapi tidak ada yang bisa menolong aku melompat ke kolam itu. Orang lain sudah mendahului aku. Ya, ada persaingan. Tuhan berkata begini, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan terpuruk dengan keadaanmu. Jangan mau terhalang dengan kondisimu. Jangan mau terikat dengan beban yang selama ini menindih engkau. Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, berlompatlah, raihlah mujizatmu hari ini. Jangan terlena dengan keadaanmu, jangan pusing dengan sekitarmu yang menghalangi engkau untuk meraih mujizatmu hari ini. Bergeraklah sekarang, raihlah mujizat Tuhan. Saudara, ini menarik ketika orang lumpuh itu memandang dengan mata iman kepada sumber iman. Terjadi mujizat. Ini menarik sekali ketika saya baca kebenaran ini, Bapak. Ketika saya membaca kebenaran ini, yang paling banyak dijumpai di kolam itu adalah kelompok orang-orang apa? Buta dan lumpuh. Bilang sama saya, buta dan lumpuh. Kurang kencang. Yang dijumpai di kolam itu kebanyakan orang buta dan lumpuh. Nah, kedua kelompok ini ya seringkali kalah dalam meraih mujizat Tuhan. Karena ada persaingan tadi. Saya menemukan bahwa penghalang terbesar dalam mengalami mujizat Tuhan adalah karena kedua faktor ini. Yaitu kelumpuhan dan kebutaan rohani. Mungkin saudara sehat, tidak lumpuh seperti orang lumpuh itu. Saudara tidak buta seperti orang yang buta. Tapi dua kelompok ini yang susah sekali mengalami mujizat Tuhan. Yaitu mengalami kelumpuhan rohani dan kebutaan rohani. Secara fisik ya, orang buta tidak melihat goncangan air itu. Mungkin dia bisa mendengar, tetapi ya dia bisa mendengar, tetapi tidak bisa melihat ke arah atau kemana dia harus berlari menuju kolam itu. Demikian juga orang lumpuh ya, dia bisa melihat goncangan air itu, tetapi dia tidak bisa berlari mendahului orang lain ke kolam itu. Sama-sama sangat menderita, Bapak Ibu. Ya. Kedua golongan ini sering melihat, sekali lagi pernyataan ini dengar baik. Kedua golongan ini seringkali melihat dan menyaksikan kesembuhan buat orang lain, tetapi bukan untuk mereka. Hanya melihat saja. Wah, Mary ditolong. Oh, Bu Pariyati diberkati. Om Ari diberkati. Kok aku enggak? Tante Ani diberkati. Wah. Aurel diberkati. Kok aku enggak? Kok Tuhan pilih kasih? Apa Tuhan pilih kasih? Enggak, Bapak Ibu ya. Lalu mulai nyanyi. Muncul lagu yang menarik ya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Kelihatannya kata-katanya menarik. Lihat orang lain ditolong, saya juga rindu ditolong. Tapi sebenarnya itu lagu sakit hati. Lihat orang lain ditolong, dia belum. Tangannya terbuka, menunggulah
Ama Anda nunggu terus di situ, tidak bergerak untuk meraih mujizat, tidak mau bangkit, gimana mau meraih mujizat? Lumpuh terus, nyaman di tempat tidur 38 tahun lamanya. Alkitab berkata, jangan khawatir akan apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, apapun yang kamu pakai. Coba lihat burung-burung di udara. Burung tidak menabur, tidak menanam, tapi Tuhan memberi makan. Apa burung aja duduk diam di sangkarnya? Enggak, dia harus mengepak-ngepakkan sayapnya. Lalu dia mencari makanannya. Apa semut aja dia di lubang tanah? Enggak. Dia mencari makanannya pada waktunya, bahkan setiap saat. Nah, Anda mau diberkati tapi mau duduk manis. Ya wajar orang lain diberkati, Anda enggak. Bakal kita berkata, belajarlah sama semut. Nah. Orang yang tidak bekerja tidak boleh diberi makan. Ngeri dah itu. Kecuali kalau memang dia hamba Tuhan yang memang fokus, tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Seperti mertua saya. Nah, dia mau kerja apa tuh? Memang panggilan khusus. Para imam itu memang panggilan khusus. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kemudian mulai menyalahkan Tuhan dan berkata, mengapa orang lain ditolong? Mengapa orang lain diberkati? Mengapa doa orang lain dijawab? Mengapa orang lain dijamah Tuhan? Kenapa bukan saya? Karena ada lumpuh rohani itu. Buta rohani, dia hanya bisa melihat dan menyaksikan orang lain mengalami mujizat, dia hanya bisa menonton, tapi dia tidak mengalami. Padahal Tuhan tidak pernah pilih kasih, amin. Aminnya kurang kencang. Tuhan itu Bapa pemelihara hidup kita, amin. Nah, kayak Mbak Susi itu. Tepuk tangan dulu buat Bu Susi biar semangat. Udah lama dia tak jadi song leader. Soalnya kalau dia singer itu pasti semangatnya beda. Dari tadi saya khotbah, saya lihat dia sukacita terus ini. Ini perlu ditiru. Bertahun-tahun mulai menyalahkan Tuhan, berkata, bertahun-tahun aku susah, bertahun-tahun aku menderita, bertahun-tahun aku sudah mengikut Tuhan tapi tidak mengalami apa-apa. Akhirnya kecewa terus dan menunggu di kolam itu. Padahal Yesus mau menyembuhkan engkau. Yesus tahu keadaanmu hari ini. Seperti orang yang lumpuh, dia datangi orang itu. 38 tahun pergumulannya. Mungkin hari ini saudara belum separah orang ini. Tapi jangan sampai melewatilah. Ini bukan perlombaan. Oh, siapa yang paling banyak mengalami penderitaan? Enggak. Kedewasaan rohani itu bukan ditentukan dari umur. Ada orang-orang tua yang sudah 100 tahun atau 90 tahun masih kelakuannya seperti anak-anak. Tapi ada anak-anak yang baru tadi malam di ibadah pemuda ini. Mereka sangat diberkati. Saya bilang, kalau mau berbuah banyak, itu harus dipangkas. Dan itu sakit. Anggur itu kalau ketika sudah diambil buahnya, lalu dia mulai muncul tunas baru, itu dipotong ujung. Lalu muncul tunas yang baru. Karena buahnya itu datang dari rantingnya. Jadi semakin Anda potong, ranting semakin banyak, buah semakin banyak. Semakin berbuah banyak itu harus dibersihkan. Dan itu sakit. Orang ini dalam keadaan sudah putus asa. Dia kehilangan harapan. Dia tidak mungkin disembuhkan. Hatinya sudah dingin, sudah beku. Dia sudah pasrah.
dengan keadaannya yang terpuruk. Sebab dia berkata begini, tidak ada yang bisa menolong aku, membawa aku ke dalam kolam itu. Hatinya sudah beku. Dia sudah dingin. Sudah suam-suam kuku. Bagaimana bisa aku sembuh? Dia menyalahkan dirinya. Dia mungkin berkata, udah mungkin ini nasibku. Orang lain boleh sembuh, aku enggak usah lah. Nah bagaimana bisa 38 tahun? Apakah di sekitar situ tidak ada satupun yang punya belas kasihan? Tidak ada. Semua juga butuh sembuh. Mereka semua berlomba-lomba karena siapa yang duluan loncat ke kolam itu dia yang sembuh. Saya yakin yang lompat itu banyak, betul nggak? Tapi yang sembuh itu orang yang pertama kali masuk di kolam itu. Ada perlombaannya di situ, sudah. Bagaimana si lumpuh bisa sembuh? Apakah tidak ada keluarganya yang bisa nolong? Walaupun ada keluarganya, Alkitab berkata berbondong-bondong orang terlalu banyak sampai ketika orang ini sembuh dia tidak tahu Yesus ada di mana, tidak tahu siapa yang menyembuhkannya. Karena Yesus tiba-tiba menghilang dari tengah-tengah mereka karena jumlah orang terlalu banyak, ada kemeriahan di sana, ada pesta di sana. Lalu akhirnya dia pasrah, sudahlah. Saya di sini saja. Saya tidur dalam kenyamanan saya saja walaupun sakit. Ada banyak orang Kristen begitu. Datang ke gereja, ya sudah. Biar yang lain maju melayani, aku penonton saja. Ya yang penting aku hadir di gereja, takutnya nanti ketemu Kak Fili di jalan, lalu ditanya, minggu kemana? Nah, lalu daripada nanti ditegur, mendingan ke gereja saja. Jadi akhirnya dia ke gereja tapi hatinya di pasar, hatinya di bioskop, hatinya di mana. Saya berdoa di sini tidak ada ya. Amin. Tuhan mau melawat setiap kita hari ini. Saya berdoa setiap kita mengalami mujizat Tuhan hari ini. Pertanyaannya menarik, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini sebenarnya tidak layak untuk ditanyakan kepada orang lumpuh. Sebab ada sebuah kesempatan ketika Tuhan bertemu dengan Bartimeus. Tuhan bilang begini, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Karena Bartimeus ingin sembuh. Aku mau melihat. Jawabannya mantap. Tapi kepada orang lumpuh ini beda. Maukah engkau disembuhkan? Kenapa dia tidak tanya, apakah yang kau ingin aku perbuat bagimu? Harusnya begitu toh. Tapi pertanyaan Yesus ini pertanyaan yang luar biasa. Maukah engkau sembuh? Tadi saya katakan pertanyaan ini tidak layak ditanyakan kepada orang lumpuh itu. Kenapa? Karena hati orang lumpuh ini sudah beku tadi. Dia berkata, tidak ada orang yang mau menolong aku, yang membawa aku masuk ke kolam itu. Dia mulai menyalahkan orang lain. Dia kehilangan harapan. Dia kehilangan arah dan tujuan. Dia kehilangan semangat untuk disembuhkan. Dia kehilangan asa karena ketidakberdayaannya. Itu sebabnya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan sebenarnya ingin mau membereskan hati orang lumpuh itu yang sudah beku 38 tahun lamanya. Bartimeus nggak seperti itu. Tapi orang ini hatinya beku. Seberdoa hari ini jemaat tidak boleh mengalami kesuaman rohani seperti ini. Ini berbahaya sekali. Tapi kalaupun ada hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, pernyataan Tuhan yang sama, maukah engkau sembuh? Ini penting. Jangan sampai kita kehilangan asa.
Jangan sampai kita tidak berdaya dengan keadaan kita. Yesus mau datang dan mau menyembuhkan kita. Dia ingin membereskan setiap hati kita yang sudah lumpuh, mata rohani kita yang sudah buta. Dia mau membereskan hati kita. Dia mau memulihkan kita. Makanya tema hari ini berkata kunjungan dan lawatan Tuhan bagi gereja kita. Bapak Ibu terkasih, kenapa hari ini kita tidak sekali lagi meminta kepada Tuhan, Tuhan datangi aku. Tanyakan pertanyaan yang sama, maukah engkau sembuh? Maukah hidupmu dipulihkan? Maukah gerejamu mengalami lawatan Tuhan? Maukah penyakitmu disembuhkan? Maukah engkau melepaskan aku dari dosa yang membelenggu dan mengikatku? Biar hari ini jawaban kita sama, Tuhan, aku mau. Yesus berkata kepada orang ini, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Kenapa kata ini disematkan pertama, diperkatakan pertama? Bangkit. Kenapa dia tidak berkata angkat tilammu, tapi dia berkata bangkit? Karena bertahun-tahun dia nyaman tidur di sana. Sudah beku, tidak punya pengharapan untuk bangkit lagi. Tidak ada yang bisa menolong dia. Dia kecewa dan putus asa. Dia menyalahkan banyak orang dan berkata, kok tidak ada orang yang punya belas kasihan di kolam ini kah? Padahal di kolam ini disebut kolam apa? Belas kasihan. Tidak ada yang terbeban menolong aku dalam kesulitan, masalah. Hatinya putus asa. Kalau orang capek ya, karena olahraga, mungkin dia datang ke tukang urut, diurut, dia minum obat, dia makan vitamin, dia segarkan pikirannya lagi jadi sehat. Tapi kalau hati orang sakit, ngeri Bapak. Orang bisa bunuh diri. Orang bisa saling menyalahkan. Iya, kalau hatinya sakit. Saya berdoa hatimu sembuh hari ini. Setiap luka hati disembuhkan. Sekali lagi Tuhan lawat setiap kamu. Kalau orang hatinya sudah luka, dia hanya butuh jamahan Tuhan. Saya dulu pernah ngalami itu. Kok kakak saya dikuliahin? Kami punya hewan yang banyak. Kok saudara-saudara saya disayang, aku enggak. Saya pulang dari sekolah, saya suruh pakai pakaian dinas saya itu, gembala domba. Jadi saya bawa senjata, saya tinggal di hutan-hutan. SD kelas 3, kakek saya meninggal. Tidak ada yang menggembalakan kawanan domba yang ratusan, mungkin sekitar 300 ekor. Saya tinggal di hutan, tidak ada nilainya, tidak ada harga. Saya ketika sudah masuk SMA, sudah jauh dari orang tua, mulai bergaul, sudah bisa ngurusi dirinya sendiri, tapi belum bisa nyuci pakaiannya sendiri. Jadi Sabtu itu mama saya harus ke kota, nyuci pakaian, setrika. Hati terluka. Waktu lawatan Tuhan pertama kali datang jam 2 malam. Oma saya tertidur lelap. Tiba-tiba dia bernyanyi, dia berkata begini, sejahteralah hai kekasihku, aku mau menghibur kamu. Saya kaget. Kok oma saya tidur, kok dia bisa berbahasa roh, lalu dia menerjemahkannya kembali.
Lalu pujian yang pertama kali terngiang di telinga saya itu lagu yang spesial buat saya. Lagu itu berkata begini, jamahan Tuhan indah sekali, jamahan Tuhan indah sekali, bila ku hampiri dia jamah hidupku. Jamahan Tuhan indah sekali, jamahan Tuhan indah sekali, jamahan Tuhan indah sekali, bila ku hampiri dia jamah hidupku. Jamahan Tuhan indah sekali. Itu lagu itu seperti air yang menyejukkan jiwa saya. Lalu roh itu meninggalkan oma saya dan roh itu berkata begini, sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Besoknya oma saya sadar, dia masak, saya nyanyikan lagu ini. Oma bilang begini, lah aku kayaknya pernah tahu lagu itu ya, saya nyanyikan di mana ya. Jadi diajari langsung dari Tuhan, itu luar biasa. Sejak itu saya sama kakak saya, setiap kali roh itu datang melawat kami, saya sama kakak saya itu berlutut di bawah tempat tidur. Oma itu lagi tidur nyenyak, sudah umur 80-an waktu itu. Banyak lagu yang diajarkan langsung dari Tuhan. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baru kami ngerti. Jadi Oma nyanyi dalam bahasa lain. Sangat indah. Ada banyak lagu, saya kasih taruh di YouTube. Itu benar-benar indah dan itu mengubah paradigma saya. Dan ketika saya mengambil kesempatan untuk mau sekolah pendeta, adik-adik saya, kakak saya yang tinggalkan hukum juga sekolah pendeta. Jadi semua kami sekolah pendeta hanya karena saya diubahkan Tuhan. Luar biasa. Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalan. Seketika itu orang lumpuh itu sembuh. Kata pertama yang keluar dari mulut Yesus, bangkitlah. Hari ini Tuhan berkata, bangkitlah, amin, bangkitlah. Hari ini dia mau mengunjungi engkau secara pribadi dan berkata, bangkitlah anakku, angkat tempat tidurmu. Semua yang selama ini membuatmu merasa nyaman bertahun-tahun, Tuhan berkata, angkatlah. Jangan bersandar pada apa yang kau punya hari ini. Kemudian Tuhan berkata, berjalanlah. Orang-orang lumpuh itu, maksud saya orang lumpuh itu seketika itu sembuh. Saya berdoa semua yang datang hari ini mengalami lawatan Tuhan, hatinya dipulihkan, bangkit dari kesuaman rohani, angkat tilam dan berjalan. Tuhan kunjungi kita hari ini. 2000 tahun dia pernah ada di kolam Bethesda dan dia mengunjungi orang lumpuh itu. Dia berkata, aku tidak berubah, kuasa dan firman. Hari ini Tuhan melawat kita. Dia membereskan setiap hati kita. Sehingga kita melompat, kita berlari. Kita tidak mau nyaman dengan kelumpuhan rohani kita. Saudara, yang menarik, ada ahli Taurat dan orang Farisi marah karena orang lumpuh mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Dan memang tradisi Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Ini tidak boleh. Ini peraturan yang mengikat.
Dia ditegur keras oleh Farisi dan ahli Taurat. Tetapi apa yang menarik dikatakan oleh orang lumpuh ini? Orang lumpuh ini berkata, orang yang menyembuhkan aku, dialah yang menyuruh aku mengangkat tilamku dan berjalan. Ini menarik, Bro. Ketika kita mengalami lawatan Tuhan, dengar ini, manusia akan selalu melarang kita, menghambat kita, menghalangi kita. Kita tidak boleh percaya kepada Tuhan. Mereka semua tantangan, semua halangan, semua sindiran. Kok dia semakin suci, dia semakin kudus. Kok hidupnya berubah ya, tidak mau bergaul dengan kita lagi. Seringkali ketika kita mengalami perubahan hidup, orang lain berusaha untuk menarik kita keluar dari kehidupan kita dan membawa kita kepada kehidupan yang lama kita. Dunia seolah tidak rela melihat perubahan sikap hidup kita. Dia akan terus menghalangi kita untuk bergerak maju. Hari ini saya katakan, jangan takut, jangan putus asa. Teruslah melangkah, teruslah pegang perkataan Tuhan, dan teruslah melangkah. Hidupmu akan menjadi berbeda. Dan itu mujizat terbesar dalam hidup kita ketika kita mengalami lawatan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Hidup kita jadi berbeda. Makanya ada lagu kesukaan Pak Kasihin dulu. Ku tak seperti dulu lagi, ku tak seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus tinggal dalam hatiku, ku tak seperti dulu lagi. Lalu jangan mau, aku mau seperti dulu ya. Sini nggak ada ya. Ketika kita mengalami lawatan Tuhan, sekali lagi manusia berusaha melarang kita, menghambat kita, menghalangi kita untuk maju dan percaya. Tetapi kita terus mau melangkah dan mengikuti perintahnya. Seringkali kita mengalami perubahan hidup orang lain, terus berusaha menarik kita kembali ke kehidupan lama kita. Seolah dunia tidak rela untuk kita berubah. Dia terus akan menghalangi kita untuk bergerak maju. Sekali lagi saya katakan, jangan takut, jangan putus asa. Teruslah melangkah, ya. Teruslah pegang pada janji Tuhan. Teruslah melangkah dan raih mujizatmu. Hidupmu pasti berubah, amin. Hidupmu pasti berbeda. Saya mau katakan, jangan engkau kembali lagi kepada kolam itu lagi, amin. Jangan mau kembali lagi ke sana, karena hidupmu sudah berubah. Engkau sudah dibebaskan, engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah dipulihkan. Kalau dulu di kolam Bethesda dia buat mujizat, saya mau bilang hari ini, kuasa Tuhan tidak berubah. Hari ini pun dia siap buat mujizat bagi hidup kita. Perlu langkah iman, perlu tatapan iman untuk mempercayainya. Membangkitkan semangat kita yang patah itu. Bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Raih mujizatmu hari ini. Dan izinkan dia melawat hidupmu hari ini. Amin. Ini yang penting, Bapak. Dan kalau kita mengalami lawatan Tuhan, tadi saya katakan, semua itu pasti indah. Amin ya. Kalau kita mendengar kalimat, aku mengasihimu, aku mau menyembuhkan, bangkitlah anakku, berjalanlah bersama. Angkat tilammu, teruslah melompat, mengiring Tuhan, mengiringmu. Mari kita bangkit berdiri. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan, jadikan bencanamu. Lupa kata-kata. Kan padamu
memuliakan, untuk